Pemirsa Batik TV yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dalam siaran Cahaya Rohani. Sukihoto Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa berbahagia. Pada kesempatan ini ya, kami masih tetap berbincang-bincang tentang perkawinan ya. Saya mau bertanya Pak Setiadi ya, yang melanjutkan perihal kesiapan daripada seorang yang melakukan perkawinan. Nah, sekarang upaya atau usaha apa agar betul-betul keluarga ini diberkati dengan yang namanya hitaya sukaya? Ya. Mohon dijelaskan. Ya. Jadi keluarga dalam perkawinan yang hitaya sukaya. Ya, maksud dari hitaya sukaya yaitu perkawinannya itu akan bahagia, sejahtera dan harmonis. Jadi dalam keluarga itu atau dalam perkawinan itu harmonis. Nah, untuk itu kan tidak tiba-tiba datangnya. Betul. Berarti harus ada suatu upaya. Nah, inilah upaya yang harus dilakukan untuk mencapai keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera atau hitaya sukaya, yaitu dengan adanya sikap saling setia. Jadi di antara suami dan istri itu saling setia. Saling setia dalam arti kata ya, kalau seandainya suaminya bekerja dimanapun juga, ya istri tetap mempercayai. Setia yang di rumah, ya mempunyai kewajiban saya di rumah sebagai istri sebagai apa. Sebaliknya, sang suami yang bekerja di tempat yang tidak berdekatan atau berjauhan dengan pasangannya itu juga harus setia. Harus setia. Iya, biasanya itu kalau suami itu kan gangguan cukup. Iya, cukup ya, cukup lumayan lah ya di dalam keheterogenan masyarakat ya, ini. Ya, Pak Setiadi juga bekerjanya jauh ya dengan istri. Ya, kalau dulu sebelum istri saya pensiun, ya benar. Saya di Pekalongan, keluarga ada di Semarang. Tapi setelah istri pensiun, sekarang ya bersama-sama. Jadi sudah lumayan lah ya. Jadi menjaga tingkat kesetiaannya ini lebih enak, lebih kelihatan, lebih tampak begitu. Itu yang faktor yang sangat penting sekali ya. Kemudian yang kedua itu suami istri ini harus saling mengalah. Saling mengalah. Iya, jadi satu setia, kemudian mengalah. Mengalah jika suami sudah bekerja, capek, pulang ke rumah, melihat, waduh ini jam sekian sudah lapar, tapi belum ada makanan, ya kita ngalah. Istri sudah capek, ngurusin keluarga di rumah, bersih-bersih, ngurusi anak, capek. Nah, mungkin ya emosi. Kalau sama-sama sang suaminya lapar, sudah emosi, istrinya ini capek, emosi, nggak ada yang mengalah. Nah, mana bisa harmonis? Nah, timbulnya kan cekcok, Nomo. Sebenarnya saling mengalah apa saling sabar ini Pak Setiadi dalam hal ini? Mengalah dalam arti kata itu kan sabar. Iya. Mengalah tuh sabar dalam kaitannya dengan sabar ya. Dua-duanya harus bisa menjaga mengendalikan diri dalam kesabaran itu. Betul Romo. Jadi mengalah dalam arti kata sabar ya. Kemudian yang ketiga itu yaitu ada suatu kepercayaan, memberikan kepercayaan. Jadi sudah setia, ya udah dipercaya. Jadi kalau percaya itu kalau saling setia ini kan kedua belah pihak. Kalau percaya berarti yang istri memberi kepercayaan kepada suami yang bekerja di luar, sedangkan yang suami memberikan kepercayaan istri untuk di rumah, percaya untuk merawat anak, untuk mendidik anak, ya, untuk membersihkan rumah, komplit lah pokoknya ya. Jadi memang berat sekali sebagai istri sebagai perumah tangga, ya, istri sebagai perumah tangga. Kemudian yang ketiga itu ya ini yang cukup penting juga, saling menghormati. Walaupun istri di rumah tidak bekerja, tidak menghasilkan rupiah, tidak menghasilkan
nilai uang atau nilai materi, tetapi sebetulnya nilainya besar sekali ya. Kalau dihitung, kalau seandainya dikerjakan pihak ketiga itu berapa itu ya, bersihkan rumah, ngurusi anak, mencuci pakaian, menggosok, merawat, wah macam-macam lah ya. Banyak sekali. Jadi biayanya masih besar. Oleh karena itu diperlukanlah ya itulah saling menghormati. Kemudian saling membantu ya. Beban yang berat pada istri ya atau ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang berat dibantu oleh istri ya. Ini mungkin ada yang beranggapan saya kan sudah capek ya, sang suami berpikir saya sudah capek di luar ini bekerja mencari nafkah, apalagi kalau kalau teman-teman kita yang bekerja sebagai driver ojek online itu kan berat, sudah pekerjaannya panas. Ya, kemudian asap, kemudian harus konsentrasi benar, itu pulang capek. Kalau tidak menghargai, kalau tidak bisa membantu, begitu pulang langsung misalnya sudah capek langsung tidur, pekerjaan yang istri masih belum selesai, misalnya punya anak 2, suruh ngerawat anak 2, pakaian berantakan kalau nggak dibantu. Nah, itu kemudian yang cukup perlu ya, setelah ini terpenuhi semua ya berarti suami istri itu kan sepertinya kita harus bersahabat. Iya, jadi menganggapnya itu walaupun suami istri tapi sebagai sahabat. Nah, ini nanti akan tumbuh masing-masing sehingga bisa menjalankan tanggung jawabnya masing-masing juga, sehingga mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang di antara suami istri. Ya itulah sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, atau keluarga yang hitaya sukaya. Itu yang diinginkan oleh semua orang, semua para rumah tangga itu menginginkan itu. Tidak hanya umat Buddha aja lah, saya yakin semua menginginkan itu semua. Ya, ternyata menarik juga ini pembicaraan perihal hitaya sukaya. Sebenarnya semua orang menginginkannya, tapi apa semua orang bisa melakukan? Nanti kita ikuti yang berikutnya yang setelah lewat ini. Pemirsa, segenap umat Buddha dan pada khususnya cahaya rohani, mari kita lanjutkan. Pak Setiadi, ya, apa? Tadi sudah disampaikan perihal keluarga yang hitaya sukaya dengan menjalani kesetiaan, dengan menjalani kesabaran, saling mengalah, kemudian adanya kepercayaan dan saling membantu, sehingga apa ya, hal-hal yang jadi pendapatan ini meskipun kecil, si keluarga itu bisa mensyukuri ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Apabila si keluarga bisa mensyukuri pendapatannya, sehingga pendapatannya ini kemudian ada sisa atau boleh dikatakan ada tabungan bagi keluarga tersebut. Nah, sekarang bagaimana dari keluarga ini membagi
yang merupakan tabungan atau hasil dari pekerjaannya yang sudah dilakukan kepada anak-anaknya. Atau orang mengatakan, bagaimana agama Buddha memandang tentang cara membagikan harta kepada anak-anaknya? Ya, memang di dalam setelah kita itu berkeluarga dan mendapatkan bekerja atau berusaha, akan mendapatkan hasil. Nah, di dalam Buddhis memandang ini kan sangat penting sekali. Penting ya. Bukan dalam 1 bulan kita mendapatkan X rupiah, kemudian langsung dihabiskan dalam 1 bulan X rupiah juga, nggak ada cadangan atau nggak ada tabungan. Ini sangat-sangat bahaya sekali. Oleh karena itu, guru besar kita, Sang Buddha, itu memberikan perbandingan di dalam suatu penghasilan. Ada hasil yang harus digunakan, yang harus, tidak bisa tidak, jangan hasil sekian langsung disimpan semua, tidak, tapi harus digunakan secara bijak, ya. Kemudian ada yang harus disimpan, kemudian ada yang harus disisihkan untuk persiapan hari tua. Nah, kalau sekarang ini di Indonesia, ya ini yang harus disiapkan dengan adanya BPJS kesehatan. Kemudian bisa mengasuransikan untuk asuransi jiwa. Nah, ini kan artinya sudah menyiapkan untuk masa depan, untuk hari tuanya. Nah, nanti dari sinilah, ini dari terkumpulnya harta-harta inilah yang menjadikan harta di dalam keluarga. Begitu, Romo. Iya. Nah, menurut yang kita lihat atau yang kita pelajari dalam kehidupan Sang Buddha, beliau itu seorang pangeran yang melepaskan diri, hartanya banyak, karena dia seorang pangeran. Tapi kemudian dia memilih memberikan warisan kepada anaknya, yang lebih penting adalah ilmu. Nah, bagaimana ini peranan memberikan ilmu kepada anak-anak, apakah merupakan bentuk warisan? Ya, inilah kalau yang Sang Buddha, kalau Sang Buddha itu kan sudah lepas keduniawiannya. Jadi pada masa masih menjadi pangeran dalam usia 29 tahun, kemudian meninggalkan kehidupan berumah tangga sebagai pangeran, semua harta-hartanya, dari pakaiannya, kemudian dari mahkotanya, semua dengan pedangnya, semua perhiasannya semua dilepas. Kemudian bahkan sampai rambutnya pun dihabisi semua, dilepas semua. Jadi sudah keduniawiannya lepas. Kemudian selama 6 tahun, mencari, melihat kok hidupnya itu menderita, melihat ada yang usia tua, kok orang menjadi tua, orang menjadi setelah itu kok menghadapi sakit, melihat lagi ada orang yang meninggal atau orang mati, dan juga ada melihat pertapa. Ini kok siklusnya seperti itu terus, tumimbal lahir, nanti kok ketemu lagi orang-orang seperti itu. Nah, disinilah kemudian, karena pada saat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu sudah meninggalkan Rahula sebagai anaknya, maka setelah mencapai tingkat kebudaan dan kembali ke istananya, ke Kapilawatu, kemudian Rahula diberitahu oleh ibu susunya untuk meminta warisan. Nah, meminta warisan kepada Sang Buddha. Sang Buddha hanya memiliki tempat makan, kemudian jubah, kesehatan, saringan air. Apakah ini yang akan diberikan Rahula? Sang Buddha berpikir bahwa yang akan diwariskan kepada Rahula adalah suatu cara supaya bebas, tidak terjadi tumimbal lahir lagi. Oleh karena itu, Rahula dalam usia yang masih muda
ditabiskan sebagai samanera. Iya. Nah, itulah yang diberikan. Nah, disitulah dibimbing mengenai dhamma, ya, sehingga dalam usia yang relatif muda, ya Rahula itu bisa mencapai tingkat kesucian, sudah bebas dari ini warisan dalam tanda petik warisannya Sang Buddha. Warisannya Sang Buddha kepada Rahula. Kalau boleh dikatakan warisan seperti itu. Memang kalau warisan yang duniawi, agama Buddha tidak secara nyata-nyata ada di dalam Tipitaka. Warisan tidak ada sama sekali. Yang mengatur mengenai warisan ini harus ke siapa tidak ada. Oh, begitu. Iya, jadi mengenai keduniawian, agama Buddha di dalam Tipitaka tidak menyebutkan mengenai warisan. Begitu, Romo. Baik, Pak Setiadi, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita dengan Bapak Setiadi perihal warisan di dalam agama Buddha. Banyak sekarang yang tidak menyadari sesungguhnya bahwa ketika anak-anak disekolahkan dengan baik, itu sebenarnya kalau ditilik dari apa yang dijelaskan Sang Buddha kepada Rahula, itu sesungguhnya anak-anak sebenarnya sedang menerima warisan, ya, menerima warisan ilmu yang dipersiapkan untuk bekal nanti. Nah, ini yang tidak disadari oleh anak-anak sekarang, bahwa disekolahkan atau diberi pendidikan yang layak, yang baik, merupakan bentuk pemberian warisan. Dia taunya bahwa warisan itu dalam bentuk harta. Betul, Pak? Atau bagaimana? Di dalam masyarakat memang seperti itu, ya, karena kita masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, yang berbagai macam aliran agama ada, dan memang ada yang mengatur, ya. Jadi saudara-saudara kita yang lain itu diatur mengenai warisan, mengenai perkawinan secara mendetail. Di dalam agama Buddha tidak mengatur mengenai warisan itu. Nah, oleh karena tidak diatur, maka agama Buddha mengikuti kepada aturan pemerintah yang berlaku. Iya, apa yang diatur itu yang mengenai warisan. Ya, memang di dalam masyarakat itu banyak sekali terjadi, ya, menganggap bahwa kalau saya disekolahkan, diberi pendidikan, itu adalah sesuatu yang wajar. Itu kan kewajiban orang tua saya. Itu kewajiban orang tua saya. Itu bukan hak saya. Nah, anak-anak mengatakan begitu. Ya, padahal menurut hak asasi, pendidikan itu adalah yang asasi. Apalagi pemerintah Indonesia sekarang pendidikan sudah bebas sampai SMA. Nah, ini kan berarti benar-benar sudah mendapatkan hak asasi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, wajib untuk bersekolah atau pendidikan. Nah, tetapi yang kerap terjadi di masyarakat, yaitu mereka anak-anak itu walaupun sudah mendapatkan suatu pendidikan dengan biaya yang tidak kecil, nanti masih berharap adanya warisan dalam bentuk materi. Iya. Oleh karena itu yang terjadi di masyarakat, ya, yaitu banyak yang orang tuanya masih hidup pun sudah menuntut warisan. Padahal warisan itu, yang namanya warisan, muncul setelah orang tuanya meninggal. Iya. Oleh karena itu yang terjadi di masyarakat itulah yang salah kaprah. Salah kaprah itu. Oleh karena itu umat Buddha, ya, tentunya janganlah berharap kepada warisan-warisan dari
harta orang tua, tetapi dengan adanya ilmu itu, dengan adanya pendidikan, maka mendapatkan harta sendiri. Nah, itu kan yang sangat usaha sendiri yang sangat bagus sekali, Romo. Iya. Gitu. Ya. Pak Setiadi, di masyarakat itu Ya. biasanya kalau sebuah keluarga punya anak, nah yang punya warisan itu adalah anaknya, ya. Tetapi kalau andaikan sebuah keluarga ini kemudian tidak punya anak, nah kemudian warisannya itu harus bagaimana menurut pandangan agama Buddha? Ya, di dalam kita bicara mengenai hukum pemerintah, ya. Kalau dalam agama Buddha ini kan boleh dikatakan mengikuti pada pemerintah. Pemerintah menyediakan, memang di dalam undang-undang perkawinan itu hanya menyatakan di dalam kehidupan berumah tangga itu ada 2 macam harta. Ada 2 macam. Yaitu harta yang dibawa sebelum perkawinan dan harta setelah perkawinan. Jadi kalau harta sebelum perkawinan itu harta pribadi. Kalau harta perkawinan itu biasanya orang mengatakan harta gonogini. Harta bersama. Harta bersama, harta suami istri. Nah, inilah yang sering terjadi. Kalau seandainya tidak berkeluarga atau berkeluarga tidak punya anak, itu ada suatu solusinya. Iya, hartanya ini mau bagaimana? Kalau seandainya dia meninggal, hartanya itu tidak berkeluarga, maka hartanya kembali kepada keluarga besarnya, pada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya. Itu hukum pemerintah seperti itu. Tetapi kalau semasa hidupnya seseorang yang tidak menikah itu memiliki harta itu membuat wasiat. Nah, membuat wasiat, maka apa isi wasiatnya itu yang akan dijalankan. Misalnya di dalam wasiatnya itulah datang ke notaris. Iya, membuat wasiat. Saya wasiatkan seluruh harta saya berikan kepada si A. Atau saya wariskan harta ini 50% ke si A dan 50% ke tempat ibadah, misalnya ke wihara. Itu diperbolehkan seperti itu. Itu memang hukum mengatakan demikian. Jadi sangat berbeda sekali, ya. Artinya bahwa seperti yang Pak Setiadi sebutkan, bahwa agama Buddha atau Sang Buddha tidak memberikan khotbah ataupun sabda-sabda yang mendetail tentang pembagian warisan. Karena mungkin dalam kehidupan Sang Buddha bahwa warisan akhlak, warisan pendidikan, warisan daripada dhamma ini melampaui daripada warisan harta duniawi. Itulah mengapa sebabnya mungkin Sang Buddha tidak memberikan hukum-hukum detail, ya Pak Setiadi, ya, dengan kehidupan mungkin seperti itu, ya. Mungkin ya seperti itu. Kita logikanya kita ambil seperti itulah, Romo. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam hal ini, ya Pak Setiadi, bisa menyimpulkan bahwa pembagian warisan di dalam agama Buddha itu mengikuti satu peraturan pemerintah. Yang kedua, mengikuti daripada orang yang membuat surat wasiat. Itu, ya. Jadi di situ kemudian harta ini mau diapakan, mau diberikan kepada siapa, sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan yang menjadi pembuat surat wasiat itu. Jadi dalam hal ini nggak ada pembedaan, ya, antara laki-laki dan perempuan, begitu, haknya ya. sama, ya, laki dan perempuan haknya sama. Begitulah di dalam agama Buddha menjelaskan tentang pembagian daripada warisan, dan Sang Buddha melihat bahwa warisan dalam bentuk dhamma jauh lebih penting daripada warisan harta duniawi. Meskipun harta duniawi bagi seorang perumah tangga sangat penting dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga. Terima kasih Pak Setiadi atas obrolannya, atas narasumbernya pada kesempatan ini. Semoga kita semua menjadi keluarga hitaya sukaya atau keluarga yang bisa menjadi panutan di dalam dhamma, happy, bahagia di dalam dhamma. Mari kita sapa pemirsa
dengan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.